Halo semua, apa kabar? Saya harap baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film asal negara Jepang yang berjudul A Silent Voice atau bahasa Jepangnya Koe no Katachi. Namun sebelum itu, alangkah baiknya teman-teman dukung channel Crazy on Mondays dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu update konten terbaru dari channel kami. Film ini dirilis tahun 2016, diproduksi oleh Kyoto Animation, disutradarai oleh Naoko Yamada dan ditulis oleh Reiko Yoshi. Film anime ini memperoleh rating IMDb cukup tinggi, yaitu dengan skor 8,1 dari 10. Menceritakan seorang anak bernama Ishida Shoya yang sewaktu SD selalu menjahili temannya bernama Nishimiya Shoko. Mungkin sudah banyak yang merangkum film ini, namun karena saya sendiri suka dengan film ini, kali ini saya akan membahasnya. Dan inilah versi Crazy on Mondays. Film diawali dengan Nishimiya yang baru pindah sekolah. Nishimiya ini adalah anak penyandang tunarungu. Karena itulah ia juga kurang fasih berbicara, yang mana apa yang ia ucapkan kadang tidak selaras dengan apa yang ia dengar. Begitu pula saat ia mengikuti paduan suara, yang malah membuat teman-temannya sedikit terganggu. Dan dari sinilah pembulian dimulai. Saat Nishimiya mencoba bicara, membuat Ishida terganggu. Ishida mulai mengejeknya dan mengganggunya setiap hari. Sampai suatu saat ia menarik paksa alat bantu dengar milik Nishimiya, sampai telinganya berdarah. Saat pulang sekolah, Nishimiya mencoba minta maaf karena merasa bersalah atas dihukumnya Ishida dan meminta Ishida menjadi temannya. Namun Ishida yang tak paham bahasa isyarat malah mengatakan jijik pada Nishimiya dan membuang buku komunikasinya ke dalam kolam. Keesokan harinya Nishimiya tidak masuk kelas, yang dijelaskan oleh guru kalau ibunya khawatir karena 8 alat bantu dengarnya hilang dalam 5 bulan terakhir. Seluruh tuduhan tertuju pada Ishida. Bahkan teman-temannya yang selama ini mendukungnya berbalik menyerangnya dan menjadikan kambing hitam. Lalu kabar tersebut sampai kepada ibu Ishida. Dan ia segera mengambil uang untuk memberikan kepada ibu Nishimiya sebagai ganti rugi atas apa yang dilakukan anaknya. Dan dari sinilah Ishida berubah, karena selalu dijali oleh teman-temannya. Dan Ishida pun mengalami gangguan kecemasan sosial dan rasa bersalahnya terhadap Nishimiya. Waktu pun berlalu. Kini Ishida sudah berada di bangku SMA, namun rasa bersalahnya pada Nishimiya selalu terbayang di pikirannya. Bahkan karena terlalu merasa bersalah, Ishida sampai mau melakukan bunuh diri. Lalu suatu hari ia pun belajar bahasa isyarat, agar suatu saat jika bertemu Nishimiya, ia bisa mengerti bahasa yang diucapkannya. Dan saat ia masuk kelas bahasa, ia bertemu Nishimiya, lalu mengembalikan buku komunikasi yang telah ia buang dahulu, dan juga meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Lalu scene berpindah. Ishida pun menjalani hari-harinya tanpa seorang teman. Sampai suatu ketika saat pulang sekolah, ia melihat seorang anak bernama Nagatsuka yang sedang dipalak sepedanya. Ishida pun mengarahkan menjamkan sepedanya pada pemalak itu, namun tak dikembalikan. Sampai beberapa saat Nagatsuka menemukan sepeda itu dan mengembalikan kepada Ishida. Dan dari situlah mereka mulai berteman. Ketika Ishida mau bertemu Nishimiya, ada seorang yang mengaku pacar Nishimiya dan juga melarangnya menemuinya. Namun Nagatsuka yang mengikutinya memberikan pembelakan kepadanya agar bisa bertemu Nishimiya. Lalu Ishida pun akhirnya bertemu dengan Nishimiya dan agak sedikit canggung dan mencari-cari alasan untuk menemuinya.
Saat mereka asik mengobrol, Nishimiya ingin membaca buku yang dikembalikan Ishida. Namun, tanpa sengaja buku itu terjatuh ke sungai. Sontak mereka berdua melompat untuk mengambil buku itu. Keesokan harinya, kabar anak yang melompat dari jembatan tersebar luas ke sekolah. Dan itu membuat Ishida diskor selama seminggu. Dan ternyata itu adalah ulah anak yang mengaku pacar Nishimiya. Lalu suatu ketika saat Ishida menjemput keponakannya di taman, ia menemukan Yuzuru yang tertidur di taman. Lalu ia pun mengatakan kalau dirinya lah yang menyebarkan foto Ishida ke internet dan menyebar luas. Namun Ishida langsung memaafkannya karena ia merasa bersalah dan maklum jika pacar Nishimiya melakukannya. Lalu Yuzuru pun pingsan karena kelelahan. Ishida yang mengetahui hal itu langsung membawanya ke rumah dan mengajaknya makan. Namun saat malam hari, tanpa sepengetahuannya, Yuzuru pergi, tapi Ishida kembali menemukannya dan mengantarnya pulang. Dan betapa terkejutnya Ishida saat Yuzuru mengatakan kalau ia sebenarnya adalah adik perempuan dari Nishimiya dan bukan pacarnya, karena Ishida menganggap Yuzuru adalah anak laki-laki. Lalu tiba-tiba seorang wanita datang dan menamparnya. Ternyata itu adalah ibu dari Nishimiya. Keesokan harinya, Ishida ingin menemui Isahara, yang juga ingin ditemui oleh Nishimiya. Isahara adalah salah satu teman SD-nya dahulu. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Isahara di stasiun kereta. Dan saat perjalanan pulang, Ishida pun juga bertemu dengan Ueno, yang juga salah satu dari teman Ishida. Ueno sangat membenci Nishimiya, karena ia menganggap Nishimiya lah yang membuat Ishida kesusahan. Dan karena ia juga menyukai Ishida. Keesokan harinya, saat sedang bersama Nishimiya, ia bertemu dengan Ueno lagi. Dan alhasil Nishimiya dijahili oleh Ueno, mengatakan bahwa Ishida sangat menyedihkan karena membela Nishimiya. Lalu scene berpindah saat Nishimiya menyatakan perasaannya kepada Ishida. Namun karena Ishida yang gak peka, malah menganggapnya membicarakan bulan. Karena dalam bahasa Jepang, kata Suki yang berarti bulan, pengucapannya sama dengan Suki yang berarti suka. Singkat cerita, Ishida mengajak teman-temannya ke taman bermain. Setelah mendapat saran dari Yuzuru dan membuat Nishimiya kembali tersenyum. Namun tiba-tiba datang Ueno yang mengajak Ishida untuk membeli takoyaki. Dan ternyata penjualnya adalah Shimada, yaitu teman baik Ishida zaman dahulu saat masa SD, yang balik membulinya karena kasus Nishimiya. Niat Ueno sebenarnya baik, namun Ishida tak menyukainya karena mungkin masih tak enak hati. Kemudian scene berpindah ketika semua berkumpul di sebuah jembatan. Biar mudah kita sebut jembatan Koi. Lalu aksi saling tuduh pun terjadi dan singkat cerita Ishida lah yang dipersalahkan. Lalu keesokan harinya Yuzuru dan Nishimiya meminta bantuan Ishida untuk membuat kue ulang tahun untuk ibunya. Awalnya Ishida takut, namun dari sinilah hubungan mereka mulai membaik. Lalu scene berpindah saat keluarga Nishimiya dan Ishida melihat kembang api. Namun tanpa alasan yang jelas, ingin belajar di rumah. Beberapa saat kemudian Yuzuru kembali dan menanyakan di mana kakaknya, dan meminta Ishida untuk mengambil kameranya di rumah. Lalu Ishida pun pergi ke rumah. Sesampainya di sana ia merasa terkejut melihat Nishimiya yang akan melompat dari balkon untuk bunuh diri. Ia pun berteriak dan berlari menyelamatkan Nishimiya. Ia berhasil menangkapnya, namun malah ia yang terjatuh. Ketika di rumah sakit, Yuzuru dan ibunya meminta maaf pada ibu Ishida.
Lalu Shin berpindah saat Ueno dan Ibu Nishimiya bertengkar. Namun kemudian dilerai oleh Ibu Ishida, dan Nishimiya pun meminta maaf atas kebodohannya yang menyebabkan Ishida menjadi koma. Pada suatu malam, Nishimiya terbangun dari mimpi buruknya dan langsung saja ia menuju jembatan Koi. Di sana ia menangis jadi-jadinya. Ishida yang telah terbangun dari komanya juga menuju ke jembatan Koi, dan akhirnya mereka pun bertemu. Di sana mereka saling meminta maaf atas kesalahan yang mereka buat, di masa lalu maupun masa sekarang. Di akhir film diperlihatkan Ishida yang sudah tak lagi mengalami kecemasan sosial, karena dibantu oleh teman-temannya. Dan kini ia tak lagi sendiri. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah teman adalah hal yang berarti yang ingin disampaikan dalam film ini. Bahkan saya sendiri merasakan bagaimana tak memiliki teman seperti Ishida dan Nishimiya. Sungguh sangat luar biasa, penyampaian teman adalah segalanya. Sangat diapresiasi bagaimana penyampaian dari sebuah manga menjadi anime yang luar biasa oleh Kyoto Animation. Akhirnya saya undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.